هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jemaah muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang pada kali ini kita akan membahas karakter-karakter orang-orang yang akan mendapatkan falah, yaitu yang akan mendapatkan keberuntungan insyaallah di dunia, kubur dan juga akhiratnya insyaallah taala. Kita akan membahas tafsir untuk ayat 3 sampai 5 di surat Al-Baqarah sebagaimana yang telah kita berikan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian rahimakumullah, semoga bermanfaat. Dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan ini pertemuan keempat dari kajian rutin tafsir kita di pekan-pekan ganjil di hari Sabtu. Surat Al-Baqarah 3 sampai 5. Pertama kita langsung ke ayat 3 ya. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan ayat 3 dan 4 ini adalah sambungan dari ayat kedua, Pak. Ayat kedua kan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu adalah ya, orang-orang yang bertakwa. Itu adalah ini karakter. Ada 5 karakter yang akan disebutkan, ya, sekitar 5. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ya, mereka orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, hal yang gaib. Ya, untuk masalah apa itu ghaib nanti kita jelaskan di tafsir insyaallah. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada hal yang gaib, ya, selama ada teksnya, itu salah satu usul akidah kita, salah satu asas akidah Islam, ya. Ini yang paling pertama, dan ini sesuai dengan urutan rukun Islam. Rukun Islam pertama, asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan kita belum pernah dan tidak akan pernah melihat di dunia ini Rabb kita, tidak kita lihat. Berarti dia adalah ghaib bagi kita, ya, ghaib secara mutlak, dan tidak ada manusia manapun yang berhak atau benar mengklaim bahwa saya telah melihat Rabbnya, enggak, kecuali di akhirat nanti khusus bagi orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang ketika itu senang sekali gitu. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka menatap. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabbnya, sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana sekarang kalian melihat bulan purnama tersebut, ya. Jadi jelas melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat bagi orang-orang beriman. Dan juga syahadat, ya,
Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita pernah melihat beliau? Enggak pernah. Berarti beliau ini gaib bagi kita. Iya. Enggak pernah kita melihat beliau. Tapi kita menyaksikan, ya seolah-olah benar-benar melihat melalui sirah dan hadis-hadis beliau. Ya. Itu gaib bagi kita. Itu yang pertama. Rukun Islam kedua, menunaikan salat. Dan ini seperti ini. Wa yuqimunas shalah. Ya. Dan mereka menunaikan salat. Itu jelas maknanya, tapi nanti kita rinci di tafsir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mimma razaqnahum yunfiqun. Mungkin bagi kita yang awam, lafal mimma itu kira-kira satu huruf tok, padahal itu dua huruf. Ya. Jadi kalau wa mimma, kalau diperhatikan waw, ada mim dan ada ma. Itu tiga huruf, tiga kata. Tiga kata. Wa mimma ini tiga kata. Dari waw artinya dan. Mimma itu adalah gabungan dari min dan ma. Min dan ma. Min artinya di sini sebagian dari. Ma artinya apa yang. Jadi dua kata yang berbeda mimma itu. Min dan ma. Jadi min artinya dari. Nah, nun di sini kan mati, ketemu dengan mim, maka dileburkan dan ditasdidkanlah. Mimma, dari apa yang razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkannya. Ini dekat kepada permasalahan zakat. Ya. Berarti urutannya pas dengan rukun Islam. Pertama, beriman pada hal yang gaib. Kedua, menunaikan salat. Ketiga, menunaikan zakat atau sedekah. Kita baca di tafsirnya apa ya? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan falah, yaitu keberuntungan kelak. Itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Pertanyaannya, apakah al-ghaib itu? Itu kan harus ditanya tuh. Hal yang gaib itu adalah wahwa, dia adalah kullu ma la yudraku bil hawasi wa ghaba anna. Itu definisi gaib. Ya. Kullu ma la yudraku bil hawasi wa ghaba anna. Apa artinya? Kullu, ia adalah segala ma la yudraku, segala yang tidak didapatkan, tidak bisa diraih oleh apa? Bil hawas. Al hawas di sini maknanya adalah panca indera, Pak. Ya, enggak bisa dilihat terutama ya. Enggak bisa dilihat dan enggak bisa didengar kadang-kadang. Ya. Wa ghaba anna, dan gaib bagi kita. Seperti di sini gaib itu adalah setiap yang tidak bisa kita dapatkan atau rasakan dengan panca indera. Normalnya begitu. Angin itu gaib nggak bagi kita? Enggak sebenarnya. Kenapa? Karena kerasa, ya, di perasaan inian kita ya, kerasa. Kalau apalagi yang gaib, apalagi gaib itu misalnya jin, gaib bagi kita normalnya gaib. Tapi kadang-kadang memunculkan diri itu. Tapi tetap dia adalah gaib. Malaikat gaib enggak? Gaib. Tapi bisa juga malaikat berubah menjadi bentuk manusia, kemudian berjalan biasa. Tapi asalnya gaib tetap. Jadi yang gaib adalah apa yang asalnya tidak bisa kita raih dengan panca indera, terutama dengan mata. Gitu kan. Dan gaib itu terbagi menjadi dua macam. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlaq. Ya, ada gaib nisbi, ada gaib mutlaq. Ya, ada hal yang gaib secara relatif, ada hal yang gaib secara mutlak.
Apa itu gaib yang secara relatif? Yaitu relatif dia. Bagi sebagian dia gaib dan bagi sebagian dia tidak gaib. Iya. Contoh misalnya Rasulullah SAW sudah wafat. Kita nggak pernah ketemu beliau, baik di mimpi, apalagi di kehidupan sehari-hari, ya kan? Kalau ada yang tahu, ada yang pernah bertemu beliau di mimpi, coba sebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Botak, Ustaz. Botak bukan Ustaz, bukan Rasulullah. Beliau rambutnya agak gondrong, agak panjang, ya kan? Nah, itu gaib nggak bagi kita Rasulullah? Oh, gaib. Gaib. Dari segi zaman juga nggak ketemu, gitu kan? Tetapi bagi sahabat enggak, tersaksikan langsung, gitu. Nah, cuma memang kabar-kabarnya itu tentang Rasulullah jelas, seolah-olah bukan lagi gaib bagi kita, ya kan? Kemudian juga misalnya terjadi sesuatu di tempat lain, ya, di kota Semarang misalnya, ya, terjadi kecelakaan, kita di Jakarta. Itu gaib bagi kita, gaib. Tetapi ketika kita mendengar kabar atau melihat di televisi, itu udah nggak gaib lagi karena udah menyaksikan langsung dengan panca indera kita. Ya. Nah, ini gaib yang relatif, Pak. Gaib yang nisbi. Dan kadang-kadang alam jin itu masuk ke masalah gaib nisbi juga kadang-kadang. Seseorang kadang ketika dia diserang oleh syaitan dari kalangan mereka ini, ya, disantet atau semacamnya, kadang-kadang masuk atau melihat hal-hal yang tidak manusiawi, hal-hal yang dia bisa melihat, antum nggak bisa melihat. Ya, ini gaib nisbi juga nih. Ada yang pernah ngerasain gitu? Alhamdulillah, anda belum pernah. Cuma sebagian dari orang yang apalagi dukun, ya, bisa melihat sesuatu yang normalnya manusia tidak bisa lihat. Ya, sebagian dari orang mengira bahwasanya indigo itu adalah gift dan pemberian, padahal itu adalah kekurangan, kekurangan itu, ya, kekurangan manusia. Kalau bisa melihat sesuatu yang berkaitan dengan jin itu kekurangan, bukan kelebihan. Ya, karena akan mengganggu. Ya, lewat jembatan ada apa gitu, lewat sini ada itu, nggak enak banget tuh. Dikit-dikit ada ini ada itu, gitu kan? Itu kekurangan. Jadi tidak bisa dibanggakan sama sekali. Tuh ada yang ngikutin tuh di belakang lu tuh, biarin aja, gitu kan? Kadang-kadang kayak gitu orang indigo itu, merasa bahwa saya itu adalah pemberian, bukan, itu adalah kekurangan dan bisa mengakibatkan kesyirikan ke depannya. Khutuwatus syaitan itu, trik-trik dan langkah-langkah syaitan. Itu gaib nisbi. Ada gaib mutlak. Yang jelas gaib mutlak adalah surga, neraka, nggak bisa kita lihat. Allah Azza wa Jalla tidak kita lihat di dunia ini, gitu kan? Itu mutlak gaib di dunia ini, ya. Jadi gaib terbagi menjadi dua, ada gaib nisbi dan gaib mutlak. Mimma akhbarallahu anhu atau akhbaru anhu rasuluhu. Baik hal tersebut adalah ma akhbarallahu anhu, apa yang Allah kabarkan. Adakah di Al-Quran hal-hal gaib yang Allah kabarkan? Banyak sekali. Ya, kisah-kisah para nabi, para orang soleh, itu gaib bagi kita tapi dituturkan di Al-Quran. Au akhbaru anhu rasuluhu, atau yang dikabarkan oleh rasulnya. Banyak hal yang gaib dikabarkan oleh Rasul. Tentang kisah orang terdahulu, kisah 3 orang terpenjara di gua. Emang ketika itu kita live ngelihat? Nggak ngelihat. Kemudian tentang kubur, ya, tentang surga, tentang neraka, nggak tahu kita sekarang. Tapi ada teksnya, Al-Quran dan hadis. Sekalipun itu gaib, ya, bahkan bukan hanya gaib, melainkan di luar nalar, tetap harus kita percayai. Ya, apalagi berkaitan ini dengan akidah. Nah, contohnya kal yaumil akhir, seperti hari akhir.
Al-yaumil akhir, bukan al-yaumil akhir. Al-yaumil akhir ini hari akhir. Berimankah kita dengan hari akhir? Dan iman itu kan yazid wa yanqus, naik dan turun. Seseorang kalau misalnya dia beriman kepada hari akhir, itu insyaallah bakal benar-benar sering melihat dan bercermin ke dirinya. Ya, kemudian lebih giat lagi ibadah, ya. Terutama maaf mungkin yang sudah tidak muda lagi itu harus lebih fokus lagi ke sana. Ya. Jangan malah fokus ke tahta atau harta, apalagi wanita. Ya. Karena insya Allah dapat nanti di surga, ya kan? Mudah itu bagi Allah. Jadi cari untuk al-akhirah, al-yaum al-akhir. Nah, ini keimanan kepada hal yang apa? Hal yang gaib. Seseorang boleh saja dia mencuri, tapi tidak ada yang melihat. Ya, maksudnya boleh saja, bisa jadi dia mencuri dan tidak ada yang lihat. Seseorang bisa aja dia minum khamar, tidak ada yang lihat. Seseorang bisa saja dia berzina dan tidak ada yang lihat kecuali pasangan zinanya, ya kan? Tetapi Allah Maha melihat. Nah, sekarang orang yang melakukan hal-hal ini, ya, Rasulullah sebut imannya ibarat tidak punya iman. Ibarat dia tidak punya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahihnya, berkata Rasulullah bersabda, "La yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dia sedang beriman, dia tidak sedang beriman. Kenapa? Karena ketika dia mencuri itu seolah-olah tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka seperti dinafikan tuh iman enggak ada tuh. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dan orang yang meminum khamar itu bukan beriman. Ketika dia minum itu dia seperti kehilangan keimanan. Kenapa? Walaupun sendiri. Karena dia merasa enggak ada yang lihat. Padahal Allah Maha lihat, Maha melihat. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang sedang berzina itu beriman, itu tidak beriman ya. Lagi berzina itu sedang hilang, dia copotkan, tanggalkan imannya. Ya, kurang jauh imannya, turun drastis imannya ketika melakukan hal-hal ini. Nah, kenapa? Karena keimanan kepada yang gaib itu kurang ketika itu. Seandainya dia sempurna keimanan terhadap yang gaib, dia langsung apa? Langsung ketakutan ya. Makanya kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, qad tadkhulul khasyata lillahi fi ma'nal iman alladhi huwa tasdiqul qawli bil amal. Bisa jadi al-khasyah, rasa takut kepada Allah itu masuk ke makna iman. Atau iman sama dengan rasa takut kepada Allah. Ya, beriman sama dengan merasa takut kepada Allah. Sekarang banyak orang melafalkan saya beriman, tetapi perkataan ini tidak selaras dengan perbuatan. Ya. Makanya kata Imam At-Tabari, perlu yang namanya tasdiqul qawli bil amal. Perlu adanya pembenaran lafal dengan keteladanan amal. Ya. Perlu ada itu. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya al-iman itu tidak cukup at-tasdiq bil qalb. Tidak cukup pembenaran di qalbu bahwasanya Allah ada Tuhan saya. Belum cukup itu. Tetapi membutuhkan iqrar bil lisan. Lidahnya juga mengatakan Allah adalah Tuhan saya. Udah cukup? Belum. Tambah lagi satu, yaitu yang terakhir, al-amal bil jawarih. Realisasinya mana? Buktinya di anggota tubuh. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi perlu adanya tasdiqul qaul bil amal. Enggak bisa ngomong doang. Lah kita kalau misalnya melihat ada seorang ustaz bicara bijak sekali,
Tetapi ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengannya, kebijakan itu seolah tercabut dari lidahnya. Mulai kalimatnya kalimat yang kotor misalnya. Tapi ketika di podium, ketika di mimbar, subhanallah, sebaik-baik dan semanis-manis kalimat yang pernah terdengar gitu kan. Tapi ketika kita ngobrol, kelihatan tuh aslinya nih Ustaz ini enggak punya adab gitu kan. Maksudnya enggak mencerminkan apa yang dia khutbahkan. Apa kemudian kita ini ngomongnya doang. Realisasi enggak ada. Makanya benar bahwasanya kata para orang, benar bahwasanya teladan itu adalah dakwah terbaik gitu. Dibandingkan dengan seperti ini. Ya, seperti ini penting sekali, tetapi keteladanan dan adab itu lebih masuk ya, dibandingkan sekedar kata-kata. Oke. Kemudian di sini dikatakan harus orang-orang beriman aja. Kata Tabari ya rahimahullah dalam tafsirnya, al-mu'minun, orang yang beriman adalah al-mawsufuna bit-tasdiqi bil ghaibi qawlan wa i'tiqadan wa amalan. Orang beriman adalah orang yang tersifati dengan membenarkan atau mempercayai yang gaib dari segi lidah. Ya, saya percaya sama Allah, saya tahu ada malaikat. Dari segi i'tiqad, akidah, hatinya juga percaya. Dan dari segi amal, lihat kalau misalnya percaya bahwa saya Allah melihat, takutlah kepada Allah, gitu kan. Amalnya dia, gitu kan. Tadi masih tentang al-ghaib. Jadi al-ghaib ini ya, kalau kita mau lebih cross check ke masalah bahasa, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Zadul Masir, kitab tafsir beliau mengatakan al-ghaib itu adalah al-makanu al-mutmainnu alladhi yustataru fihi ya linuzulihi amma haulahu. Gaib itu adalah tempat yang mutmain, merendah. Kalau misalnya ini dataran, ini merendah ke bawah. Ini. Yang mana apa yang ada di sini itu tertutup, maksudnya yang di sini nggak bisa ngelihat yang di sini karena rendahnya. Ya. Ini disebut ghaib karena dia nggak bisa kelihatan dengan yang di atas ini. Itu asal dari kata gaib, kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan kita tahu gaib itu yang nggak kelihatan dan tidak bisa diindrakan oleh kita. Ya. Kita teruskan di tafsirnya, Pak. Wahumul ladzina yuqimunas salata biadaiha wifqa ma syara'allahu min syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Ya, paragraf itu kalimat itu dulu. Wahum, dan mereka, yaitu orang-orang bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang yang yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah, yaitu menunaikan salat. Biadaiha, ya, biadaiha dengan melakukannya. Wifqa ma syara'allah, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Yang Allah syariatkan dari salat itu kan banyak macamnya. Min syurutiha, syarat-syaratnya. Syarat sah salat ya, menghadap kiblat. Berarti enggak boleh kita salat sembarangan menghadap manapun kecuali kondisi darurat seperti safar, salat di atas mobil atau di atas bis atau di atas motor. Di atas motor enggak bisa, masyaallah. Afwan Anda salah. Di atas kereta gitu kan, atau di atas pesawat, di dalam pesawat maksudnya, di dalam kereta gitu. Kok di atasnya susah ya. Kemudian juga di antara syarat sahnya wudu ya, maksudnya taharah. Ya. Kemudian apalagi syarat sah salat? Masuk waktu kecuali bagi yang safar di beberapa kondisi. Misalnya sampean mau safar ya ke Semarang ya, Semarang lagi lah ya. Itu kapan berangkatnya? Saya berangkat dari rumah itu habis zuhur ya. Boleh enggak? Sampaikan kan di Kalibata City nih ya.
mau ke Semarang, entah pulang kampung atau dinas lah gitu. Nah, berangkatnya jam berapa? Jam 1 nanti. Kemudian sampean sholat zuhur di sini berapa rakaat, Pak? Boleh nggak 2 rakaat? Tidak boleh. Kemudian sholat asar nggak sah juga. Kenapa? Belum safar. Paham nggak di sini? Kan masih di sini. Ini sampean ini mukim di sini gitu loh. Baru kapan baru bisa boleh menjama' atau mengqashar? Pas apa? Pas udah pergi keluar dari daerah Kalibata lah kira-kira lah. Itu udah dianggap keluar dari daerah mukimnya. Ya misalnya dari terminal mana Pak biasanya? Dari naik kereta lah ya, ke Gambir gitu. Sampai Gambir di sana salat zuhur plus asar. Boleh enggak? Boleh. Jama' takdim fadhol. Ya, udah mulai itu. Tapi kalau masih di daerah mukim ini, batasan daerah Kalibata sini nggak bisa karena belum tergolong safar gitu. Ya. Jadi harus tepat waktu. Ya, dan harus tahu etika dan hukum-hukumnya. Kemudian rukun-rukun wa arkaniha, rukun-rukun salat ya, harus diperhatikan. Pertama takbiratul ihram misalnya kan, atau yang sebenarnya pertama itu niat ya. Niat ya, enggak usah dilafalkan gitu. Kemudian setelah niat ngapain Pak? Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu kan rukun ya. Rukunnya itu di gerakan tangannya apa di lidahnya? Hah? Di gerakan tangan atau di Allahu Akbar? Sebelum kita ini atau itu, pahami dulu lafal takbiratul ihram itu artinya apa? Takbirah. Takbir kan? Yang takbir tuh ininya atau lidah? Lidah lah, berarti yang rukun itu adalah suara kita Allahu Akbar. Makanya kalau ini tidak menjadi rukun ini kayak gini, enggak bukan rukun. Makanya sebagian ulama berpendapat kalau misalnya ada orang langsung gini aja Allahu Akbar, mulai salat Allahu Akbar, tapi lidahnya Allahu Akbar, tapi ini kayak gini, enggak kayak gini, itu sah salatnya. Iya. Misal ada imam ya. Ini jadi pelajaran fikih ya. Ada ustaz yang ngajar fikih, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini mudah-mudahan enggak bertentangan dengan yang ngajar fikih di sini. Sini siapa? Ustaz Azhar bukan? Nah, mudah-mudahan enggak bertentangan. Kalau bertentangan ana yang salah mungkin ya. Tapi begini, ketika misalnya imam ruku ya, ruku, makmum udah pada ruku nih, antum baru datang tuh. Antum tuh. Wah. Bersegera itu. Supaya enggak masbuk. Nah, antum langsung ruku tapi Allahu Akbar langsung ruku nggak pakai kayak gini, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena yang rukun bukan ininya, bukan, tapi yang rukun Allahu Akbarnya. Nah itu harus tahu tuh, arkannya harus tahu, rukunnya dan seterusnya dari rukun-rukun. Seperti baca surat Al-Fatihah. Ya ini juga ada masalah khilafiyah yang panjang yang insyaallah Ustaz Azhar jauh lebih tahu daripada ana. Ya, itu tadi mana? Ya arkaniha wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya apa? Khusyuk misalnya. Ya khusyuk itu apa? Ketundukan hati. Khusyuk itu adalah ketundukan hati kita. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya misalnya. Apa sunnah-sunnahnya? Baca surat setelah Al-Fatihah. Ayat rakaat pertama sunnah, rakaat kedua sunnah, lebih ditekankan lagi. Rakaat ketiga boleh enggak? Boleh. Rakaat keempat boleh? Boleh. Iya. Itu sunnahnya harus tahu. Ya. Ya kalau enggak diamalkan juga kalau sunnah enggak apa-apa. Tapi yang penting syarat rukun dan wajibnya ini yang paling penting. Kemudian kan di ayat ini wa yuqimunas shalah ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah lafal as-shalah ini umum atau khusus untuk salat fardu? Kata Syekh Utsaimin dalam tafsirnya, al-muradu bis-salati huna al-jins. Yang dimaksud salat di sini adalah jenis ya. Ketika disebut jenis maka gimana Pak? Umum bukan? Umum, semua jenis salat, mau fardu ataupun nafilah, sunnah ya. Dan orang-orang yang beriman itu senang dengan solat, kangen dengan solat, fardu atau nafilahnya atau sunnahnya.
Kemudian wahumul, ini yang ketiga nih, karakter ketiga, wahumul ladzina yunfiquna mimma razaqahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan mimma, sebagian yang Allah rizkikan. Pahami, ini sebagian ya. Seperti di sini sebagian. Ya, ditafsirkan oleh para sebagian ulama sebagian, enggak semuanya. Bi ikhrajil wajibi kaz-zakah, yaitu infak, imma itu infak wajib, yaitu apa? Zakat, ya. Au ghairil wajibi, atau yang bukan wajib, seperti apa? Ka shadaqati tatawwu', seperti sedekah yang sunnah. Tatawwu' di sini tambahan sunnah, ya. Sedekah ke fakir miskin yang bukan keluarga misalnya, ya. Semua itu ditujukan apa kita sedekah atau infak? Raja'a thawabillah, mengharapkan pahala dari Allah. Ini ada pelajaran buat kita, ya. Pertama, bahwasanya syariat infak atau zakat ini mencegah seseorang dari bakhil, dari sifat bakhil, pelit, ya. Kemudian ada pelajaran lainnya dari lafal mimma yang dimaknai sebagian dari, yaitu min ba'dima, sebagian dari apa yang kami rizkikan. Berarti tidak semua yang kita punya diinfakkan, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang bagus itu adalah orang-orang yang kalau dia berinfak itu lam yusrifu, enggak boros, ya. Maksudnya boros gimana, Pak? Maksudnya boros banyak infaknya, tapi untuk yang kewajibannya seperti menafkahkan keluarga jadi kurang. Maksudnya hak keluarga, hak anak istri jadi terlunta-lunta. Ini boros, ya, boros ini. Juga walam yaqturu, enggak juga kemeditan, pelit banget gitu loh. Enggak juga. Jadi enggak ekstrim ngasih banyak-banyak sampai anak istri nangis, ya. Tapi juga enggak medit-medit banget gitu loh. Infak masjid pas khutbah Jumat gitu kan, atau sebelum khutbah Jumat ada tromol, ya, keliling. Infaknya pakai recehan 500.000, sampai kedengeran tuh suara kelentang, ya kan? 1.000, ya. Orang-orang pada 50.000, dia 1.000. Udah itu doang infak seminggu sekali itu, masya Allah. Nggak ngapa-ngapain habis itu. Ya padahal investasi akhirat kita adalah sedekah sebenarnya. Ya, sedekah. Tapi memang sedekah yang terbaik tentu pertama zakat, ya. Kedua menafkahi anak dan istri, ya. Jadi jangan salah, jangan banyak sedekah, anak istri kurang gitu kan, ditinggalin haknya, enggak. Ini salah. Wa kana baina dzalika qawama, dan kata Allah taala yang benar adalah yang menengah. Dia enggak terlalu boros sehingga hak istri dan anak tetap ada, tapi dia juga enggak terlalu pelit gitu loh. Itu bagi yang apa? Bagi yang punya kelebihan harta, ya. Sekarang pertanyaannya gini nih, ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad juga, hadis riwayat Umar bin Al-Khattab. Beliau cerita suatu hari, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah. Ayo kaum muslimin, siapa yang mau sedekah, kata Rasulullah. Fawafaqa malan dzalika indi. Pas hari itu, pas Rasulullah nganjurin kita sedekah, yuk. Itu kebetulan nih, saya punya duit, kata Umar bin Al-Khattab. Kebetulan saya lagi punya duit waktu itu. Ya. Faqultu, maka aku berkata, di sini lihat para sahabat. Al-yauma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yauman faji'tu binisfi mali. Ini Umar ini merealisasikan kalimat Allah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kata Umar gimana?
Al-yauma asbiqu Abu Bakar. Today atau hari ini saya bakal ngalahin Abu Bakar nih, lihat. Jadi Umar ini pengen ngebalap Abu Bakar dalam urusan kebaikan, Pak. Iya. Dalam urusan infak. Saya bakal faji'tu binisfi mali. Saya bakal ngedatengin separuh dari seluruh harta saya. Awas ya, kalah dia nanti. Loh, tuh lihat tuh Pak, sahabat tuh Pak. Sahabat tuh beda banget sama kita ya. Ya. Kalau di sini kalau ada yang terkenal dermawan tuh, ada nggak di antara kita yang mau ngebalap dia? Pak itu. Ini ada sedekah buat Suriah misalnya. Oh, saya nih bakal ngalahin dia. Tapi bukan bermaksud untuk supaya pamer, lihat saya lebih banyak dari dia. Bukan, tapi karena pengen mendapatkan pahala lebih. Pengen mengamalkan fastabiqul khairat. Ya. Pengen mengamalkan, kalau antum lihat di surat Al-Mutaffifin akhir-akhir, orang-orang muttaqin itu kan dapat kenikmatan di surga, dapat ini, dapat itu kan. Rahiq maktum, dapat khitamuhu misk ya. Kata Allah apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itulah maka hendaklah orang-orang berburu, benar-benar saling sikut untuk berburu ke surga. Maksudnya saling sikut bukan untuk menjatuhkan, udah ke neraka aja loh, bukan gitu maksudnya. Tapi enggak, gue duluan gitu kan. Saya yang pertama pokoknya gitu. Itu kepenginan para sahabat kayak gitu tuh, lihat. Ya. Tapi sayangnya kita, ya semoga Allah ubah ya karakter kita nggak seperti itu atau belum seperti itu. Ya, kadang-kadang juga lebih nggak enaknya kita itu kalau ada ayat tentang kebaikan gitu kan, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, ya, atau hadis-hadis tentang anjuran kebaikan, itu kita GR sendiri. Itu mah saya itu. Oh iya, saya kemarin baru kayak gitu tuh, ya kan? Tapi ketika mendapatkan ayat tentang azab, ya, hadis tentang bahaya ghibah, bahaya ini, oh iya tuh kayak itu tuh. Jangan ghibah misalnya. Dinasihatin gitu, itu kayak fulan tuh suka gibahin orang tuh. Dia sendiri sekarang lagi gibah gitu kan. Kadang kita kayak gitu tuh. Ketika baik dicerminkan ke kita tuh. Tapi kita buruk, nih lihat ya antum nih kayak gini nih. Nah kan? Sahabat enggak gitu. Sahabat enggak kayak gitu. Makanya mereka ketika mendapatkan ayat-ayat tentang azab, mereka nangis sendiri. Tapi ketika mendapatkan anjuran tentang kebaikan, mereka saling berburu. Ya, bergegas, bersegera. Nah ini Umar ini pengen dibawa itu hartanya setengah dari semuanya. Faqala Rasul, wahai Umar, ma abqaita li ahlika. Umar, apa yang kamu sisain buat keluarga kamu ya Umar? Anak istri gimana? Antum kok setengah harta antum? Anak istri gimana? Maka kata Umar, faqultu, aku bilang mithlah. Maksudnya ini yang aku bawa sama dengan apa yang aku simpan di rumah. Maksudnya ini separuh, itu separuh. Jadi adil ya Rasulullah. Oke, zen gitu kan. Kemudian wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Tiba-tiba Abu Bakar datang membawa semua yang beliau punya. Udah habis pupus harta Umar. Kemudian kata-kata, waduh, Abu Bakar datang dengan semua yang dia punya. Kita tahu Abu Bakar itu saudagar kaya ya. Bukan orang macam-macam itu. Kalau Sayyidina Umar terkenal dengan keberanian dan ketinggian derajatnya di kalangan kaum Quraisy. Tapi Abu Bakar ketinggian derajat, kedermawanan dan juga perdagangannya sukses, hartanya besar, melimpah. Ya udah enggak ada apa-apanya Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Kalau misalnya kamu bawa semua ini buat infak, terus apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Yang saya sisakan ya Rasulullah buat keluarga saya adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kemudian apa kata Rasul? Apa kata Umar? La usabiquka ila syai'in abada. Allah, Abu Bakar, sampai selamanya saya tuh nggak yakin nggak bakal bisa ngebalap kamu. Ya udah putus saya, udah dah, saya nyerah dah. Saya nyerah. Itu sahabat Nabi SAW. Mereka falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat. Ya. Tapi pertanyaannya Pak, bukankah zahirnya ini bertentangan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun? Kan tadi kan kita bilang sebagian dari rezeki. Loh Abu Bakar kok datangin semua dan Rasulullah tidak mengingkari. Dan jawaban Abu Bakar apa? Saya menyisakan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Loh kok penak tenan ngomongnya kayak gitu? Kalau sekarang kita kayak gitu gimana tuh?
Ya, antum bawa sekarung semua harta antum sampai rumah-rumahnya. Buat apa? Sedekah buat fakir miskin. Lah terus buat keluarga ente apa? Buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Oh, dikeprukin sama mertua nanti. Ya kan? Enak aja kayak gitu kan. Enggak bisa. Lah terus gimana dengan Abu Bakar? Dalilnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar nih dalilnya salaf kita dan Rasulullah menyetujui dan tidak melarang. Begini pemahamannya. Sampean kalau misalnya punya harta ya sekarang, ya punya uang sekarang udah sampean konversikan semua, udah jadi pecahan uang materi langsung, ya di brankas, semua harta antum di situ. Itu kasih ke orang tapi sampean masih punya kontrakan 10 unit. Di sana kontrakan 20 unit. Ya. Terus di sana punya apa lagi? Gedung. Ya, gampang, ya kan? Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bawa semua yang beliau punya radhiyallahu anhu. Dan beliau masih punya banyak lahan ya enggak? Iya. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan berarti semua ya yang dipunya sampai kebun dijual, semua dijual. Tinggal harta yang dia punya tinggal nih baju doang. Enggak gitu. Jadi jangan salah paham. Ya. Abu Bakar ini masih tetap kaya kok. Ya. Gitu. Ini azan apa? Begitu maksudnya. Tapi kita teruskan Pak ya. Bagi yang mungkin mempunyai kebutuhan dipersilakan untuk menunaikan hajatnya insyaallah. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Dan orang-orang yang beriman kepada terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan juga apa yang atau kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, yaitu selain Al-Qur'an sebelumnya. Ini berarti karakter keempat, iman kepada Alkitab. Kutub ya, jamaah dari kitab. Pertanyaannya, berapakah jumlah kitab Allah? Sini perlu pemetaan dulu. Kita wajib mengimani kitab-kitab Allah secara global dan tidak diwajibkan untuk merinci. Ya. Karena kabar tentang jumlah kitab ini memang ada, cuman bermasalah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW dan juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur. Semua dari hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda bahwasanya ketika ditanya, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyak kitab Allah, kitab samawiyah?" Maka menjawab Rasul ini, "Mi'atu kitabin wa arba'atu kutub." 100 kitab dan 4 kitab. Maksudnya 104. Ya. Anzalallahu ala syith 50 sahifah. Allah menurunkan kepada Nabi yang namanya syith itu 50 suhuf. Wa anzala ala Idris 20 sahifah. Menurunkan kepada Idris sekitar 20 suhuf. Wa anzala ala Ibrahim 15 sahaif. Menurunkan kepada Ibrahim 15 suhuf. Wa anzala ala Musa qabla Taurah 15 sahaif. Dan menurunkan 15 sahaif. Menurunkan kepada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat ada 15 suhuf. Dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya Zabur, Injil, Taurat. Hadis ini hadis batil, bahkan hadis yang maudhu'. Ya. Di dalamnya ada perawi yang kadzdzab, tukang berdusta, namanya Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghassani. Ya, dikatakan oleh para ulama ini kadzdzab, pendusta. Hadisnya maudhu', tidak boleh dijadikan sandaran dan bukan akidah kita. Sehingga kita tidak boleh menjadikan ini dalil-dalil dan kita bilang kitab Allah jumlahnya 104, enggak boleh. Karena apa? Ini akidah dan ini dalil yang maudhu', palsu. Ya. Lalu gimana dong? Berapa jumlah kitab? Allahu a'lam. Tapi yang kita wajib yakini dan imani minimal 4 di sini. Maksudnya yang pasti ada, yaitu Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan
Al-Qur'an. Ya. Begitu ya, Pak. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka benar-benar yakin. Masya Allah. Ini kalimat wa bil akhirati hum yuqinun, Pak. Tolong diperhatikan baik-baik dan dicerminkan untuk banyak waktu ya. Karena ini indah sekali, nanti akan kita jabarkan beberapa masalah berkaitan dengan ini ya. Kita baca tafsirnya, wa humul ladzina yu'minuna bil wahyi. Wa humul ladzina yu'minuna bil wahyi alladzi anzalallahu 'alaika ayyuhan nabiy. Walladzi anzala 'ala sa'iril anbiya'i sallallahu alaihi wasallam min qablika duna tafriq. Apa artinya? Mereka adalah orang-orang bertakwa, itu adalah orang yang yu'minuna bil wahyi, beriman kepada wahyu alladzi anzalallahu 'alaika ayyuhan nabi, wahyu yang Allah turunkan atasmu wahai Nabi Muhammad. Ya. Kita imani Al-Qur'an enggak? Ya. Walladzi anzala 'ala sa'iril anbiya sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada apa yang Allah taala turunkan atas semua para nabi sebelum kamu, duna tafriq, tanpa pembedaan, tanpa tebang pilih. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi mereka pakai Nabi Musa alaihissalam Taurat, dan ketika turun Injil mereka enggak mau beriman. Jadi orang Yahudi ini tebang pilih. Ya. Enggak, karena apa? Fanatiknya mereka. Kita enggak seperti itu. Kita beriman kepada seluruh nabi. Orang Yahudi mereka bahkan mengkafirkan Sulaiman dan menganggap Sulaiman itu penyihir. Ya. Dan mereka diriwayatkan, tapi riwayat ini bermasalah, membunuh Nabi Yahya. Dan yang ini yang pasti mereka mengejar-ngejar Nabi Isa dan berkehendak untuk membunuh Nabi Isa, tapi kan enggak jadi, dan mereka menyangka Nabi Isa itu dibunuh. Jadi ini Yahudi, mereka meyakini bahwasanya mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal enggak. Sementara blok yang lain yaitu Nasrani mengira bahwasanya Nabi Isa ini diapain? Ya akan, mereka berkeyakinan akan bangkit lagi, benar, karena ada renaissance, ada resurrection nanti kelak. Tapi maksudnya ini orang-orang Nasrani menyangka dan mengira bahwasanya Nabi Isa ini mati untuk menebus dosa manusia. Masya Allah, akidah yang benar-benar menyimpang. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala kalamullah di surat Al-Ma'idah, antum lihat itu. Dan di surat-surat lainnya, Ali Imran, lihat bahwasanya Al-Quran telah menata rapi teologi yang benar dan akidah yang selamat. Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian wa humul ladzina yu'minuna imanan jaziman bil akhirah wa ma fiha min ats-tsawabi wal 'iqab. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jazim. Di sini jazim artinya apa? Kuat, benar-benar tertancap itu keimanan. Terhadap apa, Pak? Terhadap akhirat. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya dari apa? Ganjaran dan 'iqab. Dari ganjaran dan hukuman. Beriman kepada akhirat ini ya merupakan pendorong besar agar kita beramal. Ya, untuk hari yang akan datang. Seseorang itu boleh dia menabung untuk 10 tahun ke depan ketika dia tahu anaknya bakal sekolah, ya kan? Kemudian nanti 20 tahun kemudian anaknya bakal nikah. Nabung dari sekarang tuh, nyicil itu. Ntar lihat. Tapi tabungan itu kadang-kadang bisa jadi hilang. Kenapa? Karena digerogoti oleh ya kebutuhan zaman, atau kemalingan, atau kebakaran, ya kan? Tetapi kalau kita beramal untuk akhirat, selama kita menjaganya, kita tabung, Allah tidak mungkin dan tidak akan menyia-nyiakan. Kecuali kalau kita na'udzubillah keluar dari Islam atau ujub dan seterusnya, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Nah, perhatikan sebuah hadis, Pak, yang pernah saya sampaikan di masjid ini. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih sanadnya.
Kata Rasulullah SAW, la maudi'u sauti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? La maudi'u sauti ahadikum. Maudi' itu tempat, saut itu cemeti. Cemeti tahu Pak? Yang biasa cemeti cetar gitu loh. Apa namanya Indonesia? Iya cemeti itu. Pecut. Pecut itu kan agak panjang. Kalau antum lipat gini kan, jadi kan dua gini kan jadi lebih pendek. Sekitar berapa meter? 1 meter lah, nah, segini ya. Nah, maudi'us saut yaitu tempat pecut, berarti segini nih. Tempat pecut itu kan tipis gitu loh. Karena kan dari tali atau semacamnya. Tipis. Ditaruh kayak gini, nah, segini doang. Sekitar 1 meter dan itu tipis, bukan 1 meter dan lebar, bukan, tapi tipis. Itu maudi'us saut ahadikum fil jannah. Kalau kalian nanti punya di surga, dan insyaallah kita semua adalah penghuni surga dengan amanat, dengan rahmat Allah, itu segini tok ya. Di surga kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tok segini. Segini dong, Pak. Saya ulangi lagi, segini tok gitu. Ya, meyakinkan antum nih. Untuk yakin enggak nih? Segini tok di surga itu lebih baik daripada satu dunia antum jadi raja di dunia ini, dapat semua buah-buahan, kenyang sampai muntah-muntah gitu kan. Dapat semua perempuan sampai bisa nikah 4, dapat semua kenikmatan lah istana itu. Ini di surga lebih baik. Masya Allah. Tapi anda di sini karena kita belajar harus mempunyai thamarah, yaitu buah berupa amalan. Di sini saya sampaikan Pak, yuk kita amalin sekarang nih untuk dapetin jauh lebih besar daripada sebatang tempat cemeti ini. Ada amalan nih. Hadis sahih riwayat disahihkan oleh Imam Albani dan dihasankan oleh Ibnu Hajar, riwayat At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Man qala, barang siapa berkata subhanallahi al-azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, atau subhanallahil azim wa bihamdihi, itu toh kalimatnya, itu doang udah, itu doang. Apa balasannya Pak? Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah tanamkan buat dia satu pohon kurma di surga. Pohon kurma seberapa? Segini doang? Enggak. Panjang. Ya, dan berbuah insyaallah. Dan tidak ada buah yang lebih indah daripada buah kurma. Manfaatnya, rasanya juga insyaallah. Ya walaupun kita lebih suka melon atau yang lainnya, tapi lebih bermanfaat kurma. Ala kulli di sini coba. Kalau kita amalkan ini 3 kali aja kita bilang subhanallahil azim wa bihamdihi, hadis sahih atau hasan versi Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, barang siapa yang berkata, tapi dengan keimanan ya, orang kafir enggak dapat, subhanallahil azim wa bihamdihi, tok dah satu pohon Pak, yakin itu insyaallah selama ikhlas. Apa arti subhanallahil azim wa bihamdihi? Maha suci Allah yang maha agung dengan memuji padanya. Itu doang udah. Mudah kan mudah, tapi dapat udah kaflingan pohon di surga. Otomatis dapat tanah-tanahnya juga buat kita. Yaitu dapat bawahnya, atasnya dan buah-buahnya insyaallah. Baca 10 aja udah 10. Satu hari antum bisa dapat 100.000 pohon itu. Berarti memperbanyak petak di surga, makin memperlebar jarak kaflingan antum, alhamdulillah. Mau enggak kayak gitu? Ya mau lah. Mau, ini tabungan akhirat kita Pak. Investasi akhirat kita cukup dengan, bukan, tapi enggak cukup dengan ini, masih banyak zikir lain ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Di kereta ya, lagi pulang kantor, subhanallahil azim wa bihamdi. Teringat hadis Nabi ini, ingat kajian ini, atau ingat hadis Tirmizi ini. Ya. Dan ketika Anda menyampaikan ini, kalau misalnya dari 10 atau 20 orang di sini mengamalkan satu hari 10 aja, itu dapat berapa Anda pahalanya balik? Wallahu a'lam. Syuf ini man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu, yang mengikutinya. Coba amalkan Pak ya.
Kita ngaji ini harus ada buah amalan. Jangan cuma ngaji doang kita. Harus ada buah amalan dan tolong amalkan ya. Supaya pahala kita banyak, kaflingan kita di surga juga banyak. Nanti kalau kita ketemu kaget ngelihat teman-teman di sini, punya antum banyak banget, luas banget nih. Iya, nah kan dulu waktu di dunia, subhanallahil azim wa bihamdi gitu. Ya, nanti kita saling insyaallah di surga tuh saling bercerita. Ya. Sebagaimana di surat At-Tur, Pak. Di surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para penghuni surga tuh mereka saling yatasaalun, saling bertanya satu sama lain. Ente kok bisa kayak gini? Bisa dapat makomnya seindah ini? Kok bisa kenapa? Diceritain. Wah, Anda dulu waktu di dunia dapat musibah kayak gini, kemudian Anda kayak gini gitu. Nanti saling mengenang di dunia tuh alhamdulillah. Kayak saya di dunia dulu diteror sama tetangga, digini-giniin tapi saya tetap sabar. Tapi di surga nggak ada iri-irian. Waduh, ente ini nggak adil ente masa dapat segitu. Ada padahal di surga kayaknya lebih menderita daripada ente kok. Malah ada lebih kecil sih kaplingannya. Nggak ada iri-irian, tapi saling merangkul satu sama lain. Nah, semoga Allah Taala jadikan kematian kita husnul khatimah dan menyelamatkan kita di kubur kita dan juga akhirat kita dan mempermudah hisab untuk kita. Allahumma amin. Kemudian di ayat terakhir yang kita bahas hari ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah ala hudam mir rabbihim, tetap mendapat petunjuk, ya, bimbingan dari Tuhan mereka, Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Huda di sini kata Ibnu Abbas, huda petunjuk ya, itu adalah nur wa istiqamah, cahaya dan istiqamah. Cahaya itu nggak mesti kelihatan, tapi kadang orang yang bercahaya itu, Pak, karena keimanannya itu nggak kelihatan ada putih-putih atau apa, enggak, tapi entah gitu, nggak bisa dijabarkan dengan kalimat, tapi kerasa ini orang ini pandangan matanya itu sayang sama kita, ada cahayanya, lidahnya ini terjaga, sayang apa, ada cahayanya, ya. Dan istiqamah kata Ibnu Abbas. Petunjuk Allah Ta'ala itu berkonsekuensi kita bisa istiqomah lurus saja. Dan kekeramatan manusia muslim itu adalah di istiqomahnya dia. Alhamdulillah kalau misalnya dia sedari muda itu udah baik ya, dalam agama Allah, itu insya Allah tuanya mudah-mudahan baik selama dia ikhlas. Tapi bukan berarti kalau mudanya begajulan, tuanya pasti nanti gila atau gimana, enggak mesti. Kadang-kadang Allah berhidayah di akhir zaman, di akhir waktu dia. Ya insya Allah kita minta sama Allah hidayah. Kata Ibnul Jauzi, huda itu adalah rasyad, yaitu bimbingan, petunjuk, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita minta sama Allah bimbingan, Pak. Wallah kita ini aslinya nggak punya ilmu. Asalnya manusia itu jahil, nggak punya ilmu. Allah lah yang membuat dia tahu. Sehingga kita nggak boleh ujub dengan ilmu kita. Selain masih cetek dan sedikit, itu pun dikasih, dan itu pun belum seberapa. Kemudian kata Syekh Utsaimin bahwasanya huda di sini artinya ilmu dan taufik. Ilmu sendiri belum cukup, Pak. Kadang orang punya ilmu tapi enggak Allah beri taufik, ya enggak? Punya ilmu dia punya, tapi Allah enggak beri taufik sehingga dia punya ilmu tapi enggak diamalkan. Nauzubillah. Iya. Kalau kita lihat di sini tafsir kata para ulama, haulail muttasifun, mereka orang-orang yang disifati bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini yang tadi 5 ya. Beriman kepada ghaib, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu kitab-kitab, dan yang kelima adalah beriman yakin kepada hari akhir. 5 sifat ini, mereka yang tersifati dengan 5 sifat ini ala tamakkunin min tariqil hidayah. Mereka berada di atas keteguhan jalan petunjuk. Jadi harus teguh kita ini. Dan di akhir zaman tuh fitnahnya besar. Ya. Kita ini sholat cuma 5 waktu, Pak. Di zaman dahulu di kalangan Bani Israel sholat 50 waktu dalam sehari. 50 waktu dalam sehari, Pak. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika Isra Mi'raj Nabi, lobi Tuhanmu, lobi Allah. Dikurangin. Awalnya berapa? 50. Berapa terus? 10. Enggak bisa. Akhirnya jadi 5. Ya. Kenapa wahai Musa, kok antum kok nyuruh saya ngelobi terus? Ya Muhammad, antum tuh nabi akhir zaman. Ya.
Kemudian di kalangan aneh itu, ya di kalangan Nabi Musa alaihissalam di zaman Bani Israel dulu disyariatkan 50. Itu pun banyak yang nggak benar. Ya. Kalaupun sampai 5 aja itu nggak benar. Nah, antum wahai Muhammad, susah kalau misal sampai 50, nggak mungkin lah, nggak bisa lah. 5 aja nih, lihat 5 aja. Aduh. Sebagian orang nggak bisa untuk menjaganya. Ya. Tapi keutamaannya kita sholat cuma 5 waktu, tapi keutamaannya seperti 50 sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu akhir zaman cuma godaan sekarang lebih besar daripada dulu. Makanya Allah lipat gandakan. Sampean sekarang kalau ngelihat nggak ada media sosial di zaman Bani Israel. Ya. Anak buahnya Nabi Sulaiman nggak ada yang WhatsAppan. Ya, sekarang gampang WhatsAppan, nyebarin kabar-kabar busuk dan kabar-kabar bohong. Ada YouTube sekarang fitnah jauh lebih besar daripada zaman-zaman dulu. Makanya orang yang teguh di atas jalan hidayah, dibimbing Allah, itu pahalanya besar banget itu. Ya, kita butuh keteguhan di sini. Wa humul faizuna fid dunya wal akhirah, mereka para pemenang, faizun, para pemenang di dunia dan akhirat. Binailihim, disebabkan mereka menggapai apa? Ma yarjun, menggapai apa yang mereka harapkan. Wa najatihim mimma yakhafun, dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan kalau Bapak-bapak mau yang bertanya atau tidak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada dua pertanyaan. Silakan Pak. Yang pertama itu yang tadi hadir yang mengatakan apa namanya ucapan Subhanallahil azim wa bihamdi. Itu ada dua yang saya terima ya. Yang bilang subhanallah wa bihamdi. Yang subhanallah Wa bihamdi. Ada dua dibalik itu. Versi. Itu mana ya? Dua-duanya sahih insyaallah, enggak apa-apa. Dua-duanya benar. Enggak apa-apa dua-duanya. Oke, terima kasih. Semampu dan seingatnya Pak ya. Ya, silakan. Dua mengenai Infak ya. infak kepada Istri dan anak. itu ada yang melaksanakannya misalnya sebagian suami itu kalau punya harta aset itu semua atas nama istrinya, pokoknya rumah, tanah, mobil, kebun sawah itu atas nama istri. Iya Pak. Gajinya semua diberikan pada istri. Iya. Seharusnya bagaimana itu? Yang pengaturannya yang benar, Iya. yang syar'i itu. Terima kasih Pak. Jadi ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya adalah, ada ikhwan atau bapak-bapak itu susis Pak ya, takut sama istrinya. Iya. Yaitu menyerahkan seluruh aset ATM ya, kartu ATM diserahin ke istri. Ini maaf kalau ada yang menyinggung ya. Mungkin itu terjadi pada salah satu jemaah sini. Tapi ini bukanlah manhaj yang benar dalam rumah tangga, maaf. Saya bukannya mengajarkan Pak. Maksudnya ini memang tidak diperbolehkan dalam Islam karena ini bukan sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat kelima, Allah taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Ini perhatikan ayat ini. "Wala tu'tus sufaha", jangan kamu serahkan ya kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ini sufaha. Sufaha itu bisa anak kecil yang belum baligh, bisa juga perempuan walaupun baligh. Maksudnya di sini istri. Jangan kamu serahkan kepada, di sini masalah istri ya, kepada istri kamu amwalakum, harta yang ada di kekuasaanmu. Ya, atau bisa jadi harta mereka. Ya, harta anak yatim jangan dikasih semuanya juga. Ala kulli hal di sini sufaha
yaitu bisa wanita. Jangan dikasih harta yang menjadi pokok kehidupan. Tapi warzuquhum, berilah mereka belanja, berilah mereka rizki dari harta itu, waksuhum, dan pakaian dari hasil harta itu, waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini memang konteksnya anak yatim. Tetapi kiasannya adalah anak yatim ini kenapa sufaha? Anak yatim ini kan belum baligh. Ya. Dan akalnya belum sempurna. Juga perempuan, akalnya tidak sesempurna laki-laki. Maka jangan kasih semua harta kamu kepada istri. Aset semua kepada istri. Ini salah. Dan nanti ketika misalnya kita wafat itu kan repot itu. Warisannya gimana? Gak ada warisan. Kenapa? Semua punya istrinya. Repot gak? Gimana kecemburuan anak-anaknya nanti? Nah, sementara mereka gak tahu hukum Islam. Nah, repot lagi nih. Ketika mobil misalnya atas nama istri, maka dia punya istri bukan? Punya istri itu, ya kan? Walaupun pakai duit kita, iya. Ini sama dengan menyerahkan kepemilikan kepada dia. Rumah pakai punya apa? Nama atas nama istri. Gak bisa begitu. Nanti ketika wafat, waris, hukum kenegaraan itu nggak bakal mengakui, ya nggak Pak? Karena ketika dilihat, oh ini rumah tanah ini milik istri. Kenapa? Karena tertera nama istri. Jadi nggak boleh diklaim ini sebagai warisan. Kenapa? Yang mati kan suaminya. Berarti nggak bisa dikonversikan jadi duit atau apa? Karena ini punya istri. Ada yang punya dan yang punya masih hidup. Itu nggak bisa kayak gitu. Kemudian ATM diserahkan semua ke istri. Nah, istrinya pokoknya memanage semua kehidupan suaminya. Tapi giliran nyuci baju suaminya sendiri, masya Allah. Ada kayak gitu ya, sadis banget itu. Ada seorang ustadz, masyhur ustadznya, maksudnya mungkin nggak masyhur di kalangan kita. Maksudnya ustadz ini banyak jemaahnya lah gitu. Ustadz ini tergolong ustadz susis ya, sieun sama istri. Ya, sieun tapi sayang atau gimana nggak tahu. Ya, istrinya ini memanage semua kajian ustadz ini. Ya. Jadi istri ini manajer, direkturnya juga, brankasnya apa sih? Kok brankasnya sih? Bendaharanya, ya. Dan semuanya lah kehidupan sang ustadz ini dikurung oleh istri ini. Istri inilah yang menentukan mau kajian di mana. Yang mengcancel dan yang menghandle kajian istri ini. Yang menerima amplop nanti juga harus diserahkan kepada istri ini. Dia ngambil. Ada kayak gitu Pak, beneran. Suaminya dapat apa? Nggak dapat apa-apa kecuali capek. Kalau misalnya mau ada kebutuhan, suaminya izin sama istri. Sayang, iya kan? Ustadz kan juga main sayang-sayangan sama istrinya kan? Iya. Atau habibati, gitu kan? Sayang, ada keperluan ini nih. Gitu kan? Oh enggak, buat apa? Buat ini. Diirit-irit ya. Ini yang mana yang suami sebenarnya ini kan? Ada kayak gitu Pak. Sehingga ustadz ini tuh tertekan hidupnya. Ya orang mau apa namanya kebutuhan beli baju aja itu dibatasin sama istri, gimana mau nambah gitu kan? Lebih dibatasin lagi, lebih sulit lagi ini kayak gini. Ya sementara yang namanya ustadz itu fitnahnya besar itu, yang perempuan susah banget beneran. Coba kayak gini, ini benar nggak? Nggak benar. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika disebut rijal qawwamun berarti di atas. Dialah yang memanage. Maksudnya yang mencari nafkah siapa? Dia. Nah, yang berkewajiban dia hanya berkewajiban untuk memberi nafkah secukupnya. Kalau misalnya mau dia lebihkan fadhol, tapi tidak semua harta dia. Karena itu mafsadatnya besar ke depannya. Dia akan diatur-atur oleh istri. Dan ini enggak benar. Dalam hubungan rumah tangga, wallahu a'lam, rumah tangga Islami, dan saya mohon maaf kalau misalnya terkesan mengajari, tapi karena inilah sebenarnya gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, diulang Pak ya, maaf ya. Saya juga kurang dengar Pak. Gimana? Begini Ustaz,
Jadi ya apakah ada hikmahnya bahwa di Al-Quran itu ayat-ayatnya yang berhubungan dengan hak manusia atau hubungan dengan sesama manusia itu biasanya Allah sendiri yang mendeskripsikan atau mendetailkannya, seperti tentang waris atau siapa mahram kita, terusnya siapa penerima zakat itu. Tetapi yang hubungannya dengan Allah langsung seperti cara sholat, manasik umroh atau haji itu cukup diwakilkan dengan Rasulullah SAW. Apakah ada hikmahnya atau mungkin ada penjelasannya seperti itu? Status Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya ulangi kira-kira begini pertanyaan. Ada hablum minallah dan ada hablum minannas ya. Hablum minallah itu pendeskripsiannya kok seringkali secara detail di hadis ya. Kemudian adapun hablum minannas kok seringkali di Al-Quran Allah rincikan seperti hukum waris dan seterusnya. Baik, terima kasih. Untuk hablum minallah ya dideskripsikan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah ya, itu sebagai contoh untuk kita mengikutinya. Karena ketika misalnya sudah ada contoh yaitu manusia yang melakukannya, maka kita akan lebih termotivasi. Ya. Kemudian kalau misalnya hal-hal berkaitan dengan hablum minannas atau hubungan interaksi sosial atau hukum-hukum berkaitan dengan muamalah dirinci di Al-Quran, sebenarnya tidak hanya di Al-Quran, di hadis pun dirinci, Pak. Di hadis pun dirinci. Tentang jual beli dirinci banyak di hadis, lebih banyak daripada di Al-Quran. Iya. Adapun yang tadi muamalah dengan manusia, Al-Quran dan hadis juga ada dua-duanya, imbang. Ya. Kalau yang tadi pertama hikmahnya apa? Rasul mencontohkan sehingga ketika ada uswah hasanah kita ikut. Ya. Jadi Rasulullah yang mencontohkan baik lisannya atau perbuatannya. Itu hikmahnya itu saja. Dan sesimpel itu. Sesimpel itu insyaallah. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan hablum minannas yang baik. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Dan tentang pembagian ghanimah ada juga, tentang nikah, tentang banyak. Jadi tetap di hadis itu banyak sekali Pak rinciannya. Ya. Bahkan untuk urusan akidah dan urusan hubungan kepada Allah Ta'ala juga di hadis juga dituturkan. Ya. Jadi bagaimanapun, kalau tadi sampean menyimpulkan mungkin bahwasanya di Al-Quran itu sepertinya untuk masalah hubungan kepada Allah itu kurang dijabarkan secara detail. Sesungguhnya Al-Quran itu hampir semuanya itu multitafsir atau banyak penafsiran, maksudnya global. Yang mendetailkan adalah Rasulullah SAW. Karena sunnah itu adalah tujuannya mubayyinah lil Quran, menjelas dan mendetailkan Al-Quran. Jadi kalau tadi kesimpulannya kurang tepat Pak, kurang tepat kalau kesimpulan untuk itu. Hukum waris pun dalam sunnah juga dijabarkan. Dan dalam Al-Quran hanya di beberapa surat saja, An-Nisa itu misalnya. Begitu Pak ya. Begitu, jazakallah khair. Begitu Pak yang bisa saya jawab. Ada lagi tadi Mas Pak mau bertanya? Silakan. Itu awal-awal Nisa di tentang orang-orang yatim dan juga perempuan, yaitu ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6. Antum jangan terlalu fokus di ayat ke-3 Pak ya. Itu ayat poligami itu. Ya. Iya. Baik, ada lagi? Sudah cukup ya, insyaallah. Kita cukupkan insyaallah sampai sini. Mudah-mudahan kita bertemu 2 pekan lagi untuk membahas tentang ayat ke-6 dan 7 berkaitan dengan orang-orang kafir, golongan orang-orang kafir. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dan juga menjaganya dan memperbaiki keadaan kaum muslimin dan juga pemudanya. Allahumma amin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Dan insyaallah bagi yang mungkin nanti mau ikutan ngaji di Pasar Minggu atau Rawabambu sesuai dengan pamfletnya, kita harapkan juga datang insyaallah.
dengan format yang mirip dengan ini insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,